Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman dan Bu Eda. Kami dari kelompok Majas ingin mempresentasikan materi mengenai teks artikel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisha Andara. Nama saya Rasya Pratama. Nama saya Salwa Salsabila. Nama saya Aisyah Nisrina Hani. Nama saya Nusregia Salkana. Nama saya Rizka Alevina. Dan kami mulai dengan pengertian teks artikel. Teks artikel sendiri merupakan karya tulis yang berisi fakta, opini, gagasan yang biasanya dipublikasikan di berbagai media seperti media cetak, contohnya koran dan majalah, dan media digital seperti situs web. Tujuan teks artikel yang pertama adalah bagi penulis sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua adalah sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk menguraikan dan membahas pokok masalah yang telah ditemukan oleh peneliti. Yang keempat dan yang kelima, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Bagi pembaca, yang pertama adalah mendapatkan pengetahuan dan informasi, sarana untuk edukasi, dan sarana hiburan bagi pembaca. Ciri dari teks artikel, yang pertama, isi tulisan dalam teks artikel didasari oleh fakta. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Yang kelima, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Selanjutnya ada kaidah kebahasan dari teks artikel. Kaidah kebahasan yang pertama ada kosakata. Kosakata merupakan kumpulan kata, pembendaharaan kata, ataupun kumpulan istilah yang terdapat dalam teks artikel tersebut. Semakin banyak kosakata yang dikuasai penulis, maka semakin mudah bagi penulis untuk menyampaikan informasi kepada pembaca agar tidak ada ambiguitas dari teks artikel tersebut. Terus kaidah kebahasan yang kedua ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini untuk menerangkan respons atau reaksi terhadap suatu tindakan. Contoh katanya yang pertama, mencegah, menyiasati, menduga, menyebabkan, dan lain sebagainya. Untuk kaidah kebahasan yang ketiga ada kata rujukan. Kata rujukan ini untuk menerangkan referensi dari sumber-sumber yang sudah digunakan. Biasanya ini berada di bagian akhir dari teks artikel. Untuk contoh katanya ada menurut, berdasarkan, dan juga menunjukkan. Kaidah kebahasan selanjutnya ada adverbia frekuentif. Ini kata yang berfungsi untuk menerangkan kata lain. Contohnya itu sangat, lebih, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan yang terakhir ada konjungsi. Konjungsi ini merupakan kata hubung dan terdapat banyak jenisnya. Jenis yang pertama ada konjungsi urutan. Fungsinya ini untuk mengurutkan sesuatu atau mengurutkan suatu argumen. Contohnya ada pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Terus jenis konjungsi yang kedua, konjungsi penguat yang berfungsi untuk memperkuat argumen yang sudah disampaikan di bagian sebelumnya. Contoh katanya ada selain itu, misalnya, justru, padahal, dan lain sebagainya. Jenis konjungsi yang ketiga ada konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya terdapat kata karena, agar, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, kalau, dan juga jika. Jenis konjungsi yang terakhir ada konjungsi harapan yang berfungsi untuk menyatakan harapan. Contoh dari katanya ada supaya, agar, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke bagian struktur dari teks artikel. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Di bagian tesis
penulis akan memberikan uraian yang aktual dan penting untuk dijadikan pijakan dalam tulisannya. Maksudnya aktual adalah nantinya penulis biasanya akan menaruh hal-hal yang sedang terjadi agar pembaca terpikat untuk membaca halaman-halaman selanjutnya. Untuk struktur yang kedua yakni argumentasi, berisi permasalahan yang akan coba dibahas dan dikupas secara lanjut. Untuk struktur yang ketiga ada pernyataan ulang atau reiterasi, yang berisi kalimat yang menguatkan, yang harus dikuatkan di bagian-bagian sebelumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis teks artikel. Yang pertama ada artikel praktis. Nah, di dalam artikel praktis ini berisi sesuatu hal yang bisa langsung dipraktikkan. Biasanya lebih fokus kepada melakukan suatu hal daripada teori atau pengetahuan mendalam. Contohnya seperti artikel tentang cara menulis cepat dan tips efektif belajar. Yang kedua ada artikel ringan. Artikel ini biasanya berisi tentang hal-hal yang mudah dipahami, namun kita nggak perlu berpikir terlalu dalam untuk memahaminya. Contohnya teks artikel tentang tren remaja, gaya hidup, dan tips menjaga mood. Yang ketiga ada teks artikel analisis ahli atau ilmiah. Nah, jenis artikel ini biasanya lebih serius dan mendalam. Isinya dari hasil penelitian, kajian, studi ilmiah seperti skripsi, tesis atau disertasi. Contohnya seperti penelitian tentang energi terbarukan atau efek perubahan iklim. Dan yang terakhir ada artikel opini. Biasanya berisi pandangan atau pendapat seseorang terhadap suatu isu dan terdapat di dalam koran atau media online di bagian. Yang ketiga ada artikel analisis ahli atau artikel ilmiah. Biasanya artikel analisis ilmiah berisi sesuatu yang serius dan mendalam. Isinya berasal dari hasil penelitian, kajian, dan studi ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Contohnya penelitian tentang efek perubahan iklim atau energi terbarukan. Dan yang terakhir ada artikel opini. Nah, artikel opini berisi tentang pandangan atau pendapat seseorang terhadap suatu isu. Nah, biasanya artikel ini berada di koran atau media online di bagian opini atau editorial. Contohnya seperti dampak gadget pada pelajar. Selanjutnya adalah perbedaan dari artikel dan juga jurnal. Yang pertama, kita lihat dulu nih dari sisi tujuannya. Untuk artikel sendiri, tujuannya itu untuk menyampaikan informasi secara singkat dan juga mudah dipahami oleh pembaca umum. Ya, untuk jurnal sendiri itu dia menyajikan hasil penelitian secara ilmiah dan biasanya ditujukan kepada kalangan akademik. Yang kedua, kita lihat dari sisi proses reviewnya. Untuk artikel sendiri itu dia tidak begitu ketat, tidak seperti jurnal, karena setelah artikel itu dibuat, dia bisa langsung dipublikasikan seperti ke majalah, koran, website ataupun blog. Sedangkan untuk jurnal dia itu harus melewati yang namanya itu peer review, yaitu jurnal tersebut ditinjau ulang oleh seorang ahli di bidang yang sama supaya untuk menilai keakuratan data dan juga kualitasnya. Lalu kita lihat dari tingkat ketiga adalah tingkat kedalamannya. Untuk artikel tingkatnya itu bervariasi, bisa singkat ataupun panjang sesuai dengan tujuan dari penulisnya. Sedangkan untuk jurnal itu lebih rinci, lebih jelas dan juga lebih analitis karena dia ini kan menyajikan hasil penelitian.
Selanjutnya adalah referensi. Untuk artikel, referensinya itu tidak sebanyak jurnal, hanya sebagian saja. Sedangkan untuk jurnal ini memiliki daftar pustaka dan biasanya mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mendukung keabsahan dari data yang dimiliki dari jurnal tersebut. Selanjutnya adalah gaya penulisan. Untuk artikel sendiri lebih santai, lebih komunikatif, dan juga lebih mudah dipahami oleh pembaca di kalangan umum. Sedangkan untuk jurnal, gaya pembahasannya itu lebih formal, lebih akademik, dan banyak menggunakan kata-kata yang lebih saintis. Selanjutnya adalah tempat publikasinya. Untuk artikel dapat ditemukan di berbagai media seperti majalah, koran, website, ataupun blog. Sedangkan untuk jurnal hanya bisa ditemukan di website-website seperti yang khusus untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian ataupun di tempat-tempat universitas seperti itu. Selanjutnya adalah penulis. Artikel bisa ditulis oleh siapa saja, di kalangan mana saja. Sedangkan untuk jurnal hanya ditujukan dan hanya bisa ditulis oleh seseorang yang ahli di bidang tertentu, ataupun dosen, ataupun peneliti. Baik teman-teman, itu semua itu tadi sudah berikut penjelasan pemaparan materi tentang teks artikel dari kelompok Majas. Dari pemaparan tersebut, saya selaku moderator, kesimpulan yang dapat saya simpulkan yang pertama, teks artikel adalah karangan dari seorang penulis yang berupa fakta dan opini yang dipublikasikan di media cetak ataupun di media sosial. Tujuannya sendiri adalah untuk menginformasikan, mengedukasi, dan memberikan hiburan. Jadi bukan hanya untuk mengedukasi, tapi juga untuk memberikan hiburan kepada pembacanya. Ciri utama dari teks artikel sendiri adalah informatif, faktual, ditulis secara singkat dan padat, juga harus bersikap subjektif. Dan dari yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman saya, beberapa jenis-jenis dari teks artikel sendiri itu ada teks artikel ringan, singkat, opini, dan ilmiah. Juga tadi sudah dijelaskan perbedaan teks artikel dan jurnal ya. Jadi jangan bingung lagi antara teks artikel dan jurnal. Sekian pemaparan materi dari kelompok Majas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.